Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang indah bagi kita semuanya. Saudara, kita penuh dengan sukacita dan kita diberkati oleh Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Amin. Nah, saudara, hari ini saya akan menyampaikan satu tema tentang keberhasilan oleh karena Tuhan Yesus. Mari kita buka, kita siapkan ayat yang menjadi tema kita hari ini dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sebelumnya mari kita satukan berhati untuk berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kasih anugerah yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, penyertaan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami untuk kami tetap berjalan jalan-Jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan apa yang Tuhan mau firmankan bagi setiap kami supaya kami boleh terus ada di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup untuk mengubah yang tidak baik menjadi baik, yang sakit menjadi sembuh. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan iman. Haleluya. Amin. Nah, saudara, kita baca kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di sini perikopnya tentang Ishak di negeri orang Filistin. Ayat pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Ishak akan diberkati. Perkataan manusia tidak mampu untuk merubah situasi. Hikmat manusia tidak bisa merubah keadaan, serta filsafat manusia tidak dapat merubah kondisi. Tetapi sepatah kata dari firman Allah mampu merubah situasi, keadaan, serta kondisi kita karena ada kuasa di dalam firman Allah. Amin. Ada kuasa di dalam firman Allah. Jangan lupa itu, saudara. Seperti pada peristiwa Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira dari Kapernaum. Kita ingat ya cerita itu. Hanya dengan perkataan firman Allah, maka sembuhlah hamba dari perwira Kapernaum itu. Jadi keberhasilan adalah suatu hal yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang. Termasuk kita, saudara.
Tidak ada seorang pun yang mau gagal. Tidak ada. Semua ingin berhasil di dalam kehidupannya. Tuhan ingin kita berhasil di dalam perjalanan hidup kehidupan kita, saudara. Betul. Tuhan sangat ingin berhasil di dalam perjalanan hidup kita. Coba kita lihat di dalam kitab Mazmur. Mazmur ayat yang pertama. Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan di sini? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara, Tuhan itu ingin supaya kita tuh berhasil di dalam perjalanan kehidupan kita. Dia tidak pernah merancangkan kegagalan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Bagi setiap kita, semua kita yang percaya kepadanya. Dia tidak pernah merancangkan kegagalan. Tuhan selalu ingin kita berhasil di dalam kehidupan kita. Amin. Rancangan Allah bagi umatnya itu masa depan yang penuh dengan pengharapan, saudara. Ishak adalah seorang yang berhasil meraih keberhasilan di masa paceklik, di musim yang sulit, masa-masa yang sukar. Ya kan? Kenapa dia berhasil? Karena dia diberkati oleh Tuhan. Secara perhitungan manusia, ya kalau secara perhitungan, secara logika, tidak mungkin di masa yang sulit orang itu bisa menjadi kaya. Bahkan makin lama makin kaya, sehingga semakin kaya. Tetapi itulah yang dialami oleh Ishak. Ayo kita lihat lagi kembali ke dalam kitab Kejadian, saudara. Kejadian 26 ayat yang ke-13. Apa yang dikatakan di sini? Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dialami oleh Ishak. Ya kan? Secara manusia nggak mungkin. Sebab kenapa? Sebab Ishak ada di satu tempat yang memang situasinya sulit. Tanahnya gersang. Tetapi dia berhasil meraih keberhasilan. Kenapa? Karena dia diberkati oleh Tuhan. Di musim-musim yang susah, masa-masa yang sangat sulit, secara logika nggak mungkin dia akan berhasil. Tetapi dia justru diberkati. Semakin berlimpah diberkati. Itu karena apa? Karena Tuhan, saudara. Yuk mari kita lihat. Apa yang menjadi rahasia keberhasilan daripada Ishak? Yang pertama, saudara, Ishak menaruh hidupnya di bawah otoritas firman Allah. Saudara boleh catat. Yang pertama, Ishak menaruh hidupnya di bawah otoritas firman Allah. Ketika ia taat, tunduk, setia, dan dengar-dengaran kepada firman Allah, maka keberhasilan menjadi miliknya. Dia taruh hidupnya di bawah otoritas firman Allah. Karena firman Allah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, saudara.
Itu rahasia keberhasilan daripada Ishak. Dia menaruh hidupnya di bawah otoritas firman Allah. Mari kita buka kitab Roma. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Ini perikopnya tentang Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani, saudara. Jadi Ishak, dia menaruh kehidupannya di bawah otoritas firman Allah. Karena apa? Karena firman Allah adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ishak adalah orang yang dengar-dengaran, saudara. Saudara mau dengar-dengaran firman Tuhan? Saya yakin saudara mau. Pada waktu itu terjadi kelaparan di Israel dan Tuhan menyuruh Ishak tinggal di mana? Di Gerar. Melihat kondisi negeri Gerar tidak mungkin dia berhasil. Tetapi pada saat ia taat kepada firman Allah, maka kuasa firman Allah terjadi dalam hidupnya. Karena firman Allah adalah kekuatan. Kuasa Allah yang sanggup untuk merubah karakter maupun sikap seseorang, maupun kondisi apapun juga, apapun keadaan yang kita alami, solusinya adalah taat dan tunduk di bawah otoritas firman Allah. Begitu saudara. Bukan berarti Ishak itu lepas dari persoalan. Karena sebelumnya kan dia ditolak, diusir oleh Raja Abimelek. Ada persoalan, ada ketertolakan yang dialami Ishak. Tetapi dia berhasil meraih keberhasilan. Karena apa? Karena dia menaruh hidupnya di bawah otoritas firman Allah. Itu kuncinya, saudara. Amin. Yang kedua, kenapa Ishak bisa berhasil? Karena ia bertindak dengan iman. Kondisi tanah di Gerar itu kering, saudara. Bukan tanah yang subur, tetapi tanah yang kering. Maka secara logika, secara itu tidak mungkin, saudara. Tanah yang kering akan bertumbuh. Kalau kita tanam sesuatu, kalau tanah yang tandus, kering itu sulit, nggak mungkin, saudara. Akan digarap. Apapun yang ditabur, ya kan, benih itu sulit sekali. Tetapi dia bertindak dengan iman, sehingga dia menabur dan berhasil mendapatkan hasil 100 kali lipat, saudara. Ayo kita lihat kembali Alkitab di dalam kitab Kejadian 26 ayat yang ke-12. Apa yang dikatakan di sini? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Saudara mau melakukannya, bertindak dengan iman, walaupun itu kelihatannya mustahil, tapi saudara kalau mau dengar-dengaran firman Tuhan, saudara akan berhasil. Dalam situasi yang sulit sekalipun, saudara kalau mau mendengar firman Tuhan, dengar-dengaran apa kata Tuhan, saudara akan berhasil. Amin. Tidak percuma apa yang kita tabur buat Tuhan. Itu tidak percuma, saudara. Kita menabur buat Tuhan itu pasti akan berhasil. Tetapi saudara, tolong diingat ya.
kita jangan asal menabur. Tapi kita menabur, kita memberi itu dengan iman, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita menabur dengan iman. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Seperti halnya juga janda di Sarfat. Saudara tahu ceritanya kan? Janda di Sarfat ini dipelihara oleh Tuhan pada masa kelaparan. Karena dia taat dan tunduk pada firman Allah. Sehingga dia diberkati dan menikmati keberhasilan, saudara. Haleluya. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Bagaimana banyak orang mengalami keberhasilan di masa-masa yang sangat sulit. Hanya karena dia tunduk dan taat kepada Tuhan. Saudara mau menikmati keberhasilan? Mari kita dengar-dengar firman Tuhan. Kita taat kepada firman Tuhan. Tunduk di bawah otoritas firman Tuhan, saudara. Yang ketiga, saudara catat, yang ketiga, Ishak dia membangun mezbah. Nah, rahasia selanjutnya tentang keberhasilan Ishak adalah karena dia membangun mezbah. Kita lihat kembali di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Dia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, Ishak membangun mezbah. Apakah ada mezbah yang kita bangun setiap hari di dalam kehidupan kita? Apakah ada doa-doa yang selalu kita panjatkan di hadapan Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kunci dari segala pergumulan hidup. Ketika kita datang di kaki Tuhan, maka setiap beban akan terlepas, saudara. Mari kita membangun mezbah doa itu untuk kita dan keluarga. Amin. Karena setan ingin menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Setan tidak ingin melihat keluarga Kristen itu diberkati, saudara. Setan maunya semua keluarga Kristen itu mengalami kehancuran. Makanya kita harus bangun mezbah doa setiap hari. Supaya kita tidak mengalami yang namanya kehancuran. Datang di kaki Tuhan untuk memuji, menyembahnya di dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang paling mengerti hidup kita, keperluan kita, pergumulan kita itu cuma Tuhan. Yang paling mengerti itu cuma Tuhan, saudara. Yang lain-lain tuh nggak ada yang memahami, mengerti apa yang menjadi keperluan kita, pergumulan kita, saudara. Yang ngerti, yang paling tahu itu cuma Tuhan. Dia adalah Tuhan yang memperdulikan kita. Ishak adalah orang yang suka bergaul, bercakap, berbicara, dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga dia mendapat apa? Dia meraih keberhasilan. Amin, saudara. Kalau kita ingin berhasil, sukses seperti apa yang dialami oleh Ishak, maka lakukanlah 3 hal yang tadi, yang sudah kita dengarkan. 3 hal yang tadi ya. Yang pertama apa tadi? Menaruh hidup kita di bawah otoritas firman Allah. Lalu yang kedua apa? Bertindak dengan iman. Yang ketiga,
kita membangun mesbah doa setiap hari. Mau ya? Kita setuju ya? Supaya kita diberkati Tuhan. Kita mengalami keberhasilan. Kita mengalami sukses. Seperti apa juga yang dialami oleh Ishak. Taruh hidup kita di bawah otoritas firman Allah. Lalu bertindak dengan iman. Membangun mesbah doa setiap hari. Maka keberhasilan itu akan menjadi milik kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati berdoa bersama-sama. Kembali kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, firman yang hidup, firman yang mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Untuk kami menaruh hidup kita di bawah otoritas firman Allah. Bertindak dengan iman. Dan kami juga mau membangun mesbah doa setiap hari. Supaya kami mengalami sukses seperti apa yang dialami juga oleh Ishak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami semua yang mendengarkan sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin.